Berikutnya ibu-ibu, kemarin saya minta untuk menulis menjawab ya tentang 10 amalan dalam tilawah ya. Itu kalau di buku ini, di buku Tazkiyatun Nafs ya, buku Tazkiyatun Nafs ini, maka itu ada di halaman 86 ya, 86. Jadi di sini ternyata tilawah Quran itu merupakan salah satu sarana untuk tazkiyatun nafs gitu. Dan di situ ada 10 amalan dalam tilawah yang kita harus mengetahuinya, memahaminya, sehingga benar-benar tilawah Quran yang kita lakukan itu bisa merupakan sarana untuk tazkiyatun nafs. Yang pertama itu adalah memahami keagungan dan ketinggian firman atau karunia Allah dan kasih sayangnya ini gitu ya. Jadi poin pertama ini Bu, harus benar-benar kita pahami gitu ya, bahwa Quran itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, kasih sayangnya kepada kita semuanya gitu. Bukan makhluk ya, tapi itu adalah kalamnya Allah. Jadi bayangin aja lah Bu, kalau kita itu mendengarkan misalnya kayak tadi ya, taujihnya Ustaz Salim jam 1 tadi dalam rangka milad ke-22 PKS ya. Itu kalau yang menyampaikan taujih itu seorang ustadz itu, kita tuh tunduk mendengarkan gitu ya. Nah apalagi ini taujih robbani dari Allah gitu. Maka yang pertama itu pahami keagungan dan ketinggian firman Allah. Itu yang pertama ya. Atau dulu lah Bu, zaman dulu mungkin ya, kalau kita tuh terima surat itu ya, surat itu tuh dari orang yang kita cinta gitu ya. Jadi ketika buka itu butuh waktu khusus, tempat khusus yang gak mau diganggu gitu. Nah begitu pula dengan Quran ini ya, Quran ini adalah surat cintanya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, mengagungkan mutakalim, jadi mengagungkan yang berbicara yaitu Allah gitu, sehingga dalam hati kita itu merasakannya keagungan Allah sebagai mutakalim, sebagai orang yang berbicara gitu ya. Jadi berbicara, masya Allah ya, kalau kita itu misalnya ketemu dengan orang yang amat sangat diagungkan gitu ya, terus kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu, nah harap diajak ngomong aja itu kayaknya ketinggian gitu. Nah ternyata oleh Allah kita ini diajak bicara loh gitu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, itu adalah ajakan langsung kepada kita. Jadi mengagungkan yang berbicara. Kemudian yang ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Makanya kalau kita tilawah itu ta'awudnya harus betul. Ta'awudnya itu harus sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan sampai ta'awudnya itu disambi mencari ayatnya, mencari Qurannya, enggak. Jadi ta'awudnya harusnya sungguh-sungguh, karena saat itu kita sedang minta perlindungan dari Allah. Kalau ta'awudnya enggak sungguh-sungguh tuh Bu ya, nanti kalau kita baca Quran itu biasanya di tengah jalan itu ya ada itu bisikan-bisikan jiwa gitu loh. Pikiran kita tuh jadi kemana-mana gitu ya, seperti itu. Makanya kalau ta'awudnya betul, maka insya Allah sampai dengan akhir ayat itu kita akan senantiasa dijaga oleh Allah supaya tetap fokus ya. Kemudian yang keempat adalah tadabur ya. Jadi tadabur itu adalah sesuatu yang kalau dikatakan di sini sesuatu di luar kehadiran hati. Jadi tadabur itu maksudnya tuh ini dikatakan di sini itu mendengarkan Quran dari dirinya sendiri gitu ya, sehingga membacanya itu dengan tartil gitu, membacanya dengan benar. Ini termasuk tajwid di dalamnya, karena Quran itu bisa memberikan syafaat kelak di yaumul kiamah kalau kita membacanya itu dengan benar ya, dengan tartil, makhrajul hurufnya ada, sifat hurufnya ada, tajwidnya ada. Suatu hari ya, ini ceritanya di sini nih Bu, Abu Dzar itu berkata, Rasulullah SAW pada suatu malam mengimami kami, lalu membaca satu ayat itu berulang-ulang, yaitu surat Al-Maidah ayat 118, yang artinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya, jadi itu beberapa itu sampai diulang-ulang seperti itu. Ya, karena mungkin Al-Maidah 118 ini ya, nggak kebayang gitu ya, bahwa Rasul itu sudah mengajak manusia-manusia itu beriman kepada Allah ya, supaya menyembah Allah, mengesahkan Allah. Ngajaknya tuh nggak kurang-kurang, maksudnya gitu. Loh kok ternyata mereka tetap mengingkari, sehingga ayat ini tuh Rasul baca berulang-ulang gitu. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maksudnya
Saya sudah nggak kuasa ngajak mereka, saya udah berupaya semaksimal mungkin ngajak mereka beriman kepada Allah gitu ya, tapi ternyata begitulah mereka. Maka dipasrahkan gitu, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga gitu ya. Itu yang keempat, tadabbur. Kemudian yang kelima, tafahum, yaitu memahami secara mendalam. Nah di sini tuh pentingnya kita belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika kita tilawah itu kan kadang-kadang kita nggak ngerti artinya tuh, kecuali bahasa-bahasa yang memang sering kita dengar ya, kayak jahanam, jannah, anar gitu-gitu ya, mukminin, ya muslimin, ya ayuhan nas, itu kan udah biasa kita dengar, kita tahu nih artinya. Tapi yang lain-lainnya kita nggak tahu tuh, makanya kita perlu memahami, maka kita perlu baca terjemahnya gitu ya. Setelah baca Quran kita baca beberapa terjemahnya supaya kita semakin memahami apa yang sudah kita baca itu ya. Itu 1 sampai 5.